Dengan tidak adanya tanda-tanda korban ditemukan, maka sesuai aturan bahwa kita sudah dapat melaksanakan penutupan operasi. Hingga penutupan operasi SAR KMP Tunu Pratama Jaya pada Senin 21 Juli 2025, jumlah pasti korban masih belum ada kejelasan. Bahkan, beberapa pihak saling lempar saat ditanya soal jumlah pasti penumpang dan kru KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali pada 2 Juli 2025 lalu. Data manifest KMP Tunu Pratama Jaya sebanyak 65 orang, rinciannya 53 penumpang dan 12 kru. Ketidakjelasan data penumpang real membuat jumlah korban hilang sulit dipastikan. Hingga operasi SAR ditutup, jumlah penumpang selamat sebanyak 30 orang, sementara jumlah korban meninggal ditemukan sebanyak 19 orang. Namun bisa dipastikan jumlah penumpang real lebih dari itu, sebab beberapa penumpang selamat dan meninggal merupakan korban di luar data manifest. Dalam penutupan operasi SAR, pertanyaan-pertanyaan tentang jumlah pasti penumpang mencuat. Pertanyaan itu salah satunya disampaikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Banyuwangi, Danang Hartanto, yang ikut tergabung melalui daring. Danang menyatakan hal tersebut kepada pihak terkait yang hadir dalam seremonial penutupan operasi SAR. Menurut Danang, data real jumlah penumpang penting untuk penyampaian pemerintah daerah kepada masyarakat Banyuwangi, khususnya keluarga korban KMP. Pertanyaan serupa juga disampaikan wartawan kepada berbagai pihak, termasuk Basarnas, ASDP, dan pemilik kapal. Namun, tak ada yang menjawab. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan bahwa hingga penutupan, Basarnas tak menerima data pasti jumlah penumpang KMP Tunu Pratama Jaya dari pihak berwenang. Sehingga data yang dipakai hingga hari itu adalah data berdasarkan jumlah manifest. Menurut Nanang, pihak terkait yang memungkinkan memberi data kepastian jumlah penumpang adalah operator pelabuhan atau operator kapal. Sementara GM ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Yones Kurniawan, menjelaskan jika berdasarkan aturan, data manifest menjadi tanggung jawab pihak nahkoda, sehingga pihaknya pun tak bisa memberi jawaban atas pertanyaan tersebut. Sementara Wakaca PT Raputra Jaya, Delnov Napapan, mengatakan bahwa pihaknya mengacu pada data yang tertera dalam manifest. Delnov menambahkan, nahkoda tak mungkin menambahkan jumlah penumpang dalam manifest. Meskipun pada kenyataannya ada beberapa korban selamat dan meninggal yang tak tercatat dalam data manifest. Berapa sih Pak sebenarnya Pak jumlah yang penumpangnya Pak yang ikut pada malam itu? Kalau kita kan sesuai manifest yang ada itu Pak ya, 52 plus 53 penumpang plus 12 kru ya. Tapi itu menjadi kewajaran ya, setiap kali mengangkut penumpang itu nahkoda selalu menambahkan jumlah penumpang di luar daftar manifest yang ada. Itu sudah menjadi kelaziman ya Pak? Kalau menambahkan itu pasti tidak mungkin, karena nggak mungkin nahkoda itu menambahkan, karena itu menyalahi aturan. Pak, tapi di situ kan ada mobil travel, berdasarkan testimoni dari korban selamat, ada mobil travel yang ternyata di manifest hanya dicatat sopir-sopirnya saja. Nah itu kita kurang paham kalau itu Pak, karena kita selalu berdasarkan tiket yang ada. Itu aja. Artinya nggak ada Pak, data berapa sih sebenarnya korban? Karena masyarakat kan perlu tahu, apalagi terutama keluarga korban yang namanya di luar manifest. Seperti yang tadi sudah disampaikan itu Pak, ya datanya seperti itu Pak, ada data manifestnya itu, dan itu jelas. Karena SDP kan sudah diarahkan ke Raputra Pak, mungkin targetnya kapan Pak akan dipaparkan datanya Pak? Apanya Bu? Datanya kapan akan dipaparkan Pak, sudah ditunggu soalnya. Nanti saya koordinasi lagi dengan SDP Bu. Pak, mekanisme terkait pendataan penumpang yang ada di dalam kapal itu sebenarnya selama ini seperti apa dilakukannya? Apakah ini memang sudah biasa dilakukan oleh penumpang-penumpang yang ada di dalam travel misalnya, mereka hanya mendata sebagian saja dari penumpang itu? Sebenarnya prakteknya seperti apa ketika masuk ke pelabuhan, seperti apa kemudian masuk ke kapal, itu seperti apa? Karena itu sepertinya tampak lazim sekali terjadi. Nah kalau itu saya nggak tahu, saya tidak bisa memastikan ya, karena kita di pelayaran itu sesuai tiket aja ya. Sebelum masuk kapal kan ada petugas tiketing dari operator kapal Pak yang mengambil setiap kendaraan gitu Pak. Apakah di situ tidak mengecek ulang berapa yang kendaraan travel khususnya Pak? Karena kita sudah valid, kita menganggap sudah valid Pak. Yang dari pembelian di luar itu, ya itu yang menjadi rekap kita di pengajuan itu. Pemeriksaan ulang atau gimana Bu Pak? Karena kita sudah percayakan Bu dengan tiket yang sudah ada itu. Ya. Pak, pihak perusahaan memberi nggak sih santunan kepada seluruh korban terutama penumpang?
Kalau korban meninggal sudah kita santuni kemarin. Termasuk yang di luar manifest. Di luar manifest kita belum tahu. Maksudnya Karena yang meninggal itu ada ada dua manifest, Pak. Dari keterangan dari DPI itu, Pak. Jadi nanti kita cross check lagi Pak ya. soal mekanisme pengangkatan kapal seperti apa Pak? Karena memang kemarin informasinya dibebankan ke perusahaan. Kalau itu masih dimitingkan sama asuransinya Pak, karena kita kan kapalnya di asuransi. Sanggup nggak sih Pak tapi Pak perusahaan untuk mengangkat? Kalau itu kita, karena kita sudah ada asuransinya, mungkin kita ke asuransinya Pak. Seperti itu. Artinya nanti sepenuhnya akan dibiayai lewat asuransi. Siap, setahu kita seperti itu. Kapal yang beroperasi dan mengalami kecelakaan ini apakah benar sudah terjual Pak sebenarnya? Apakah benar sudah terjual? Tidak. Seharga 60 miliar benar tidak? Amannya, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.